Hai Soki, kembali lagi di podcast Meraki. Kali ini dengan aku Anissa Nursafitri yang biasa dipanggil Nisa. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih Soki, karena aku ditemenin sama salah satu bintang tamu spesial karena ada perwakilan dari BGP ya Bu. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Bu. Mungkin para Soki banyak yang tidak tahu. Oke, terima kasih Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat sepi semuanya. Perkenalkan, saya Surya Marlina EPT, biasa dipanggil Bu Leni atau Leni. Saya dari Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat. Yang dulunya saya di LPMP atau yang namanya sekarang BBP. Kalau BGP atau Balai Guru Penggerak tidak pakai BB atau 2B-nya, Balai Besar, tapi Balai Guru Penggerak. Tapi kalau BBPMP ada Balai Besar Guru Penggerak. Nah, jadi Balai Besar Guru Penggerak yang dulunya dikenal dengan Lembaga Penyempurnaan Mutu Pendidikan atau LPMP, sekarang di bawah Dirjen GTK atau Guru Tenaga Pendidikan ada yang namanya di OPT di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada namanya BGP, Balai Guru Penggerak. Jadi saya di sana sebagai pengembang teknologi pelajaran. Salah satu fungsional yang ada di Balai Guru Penggerak. Jadi sekarang ada dua ini Anissa. Sekarang ada dua fungsional, yaitu WP atau Widya Prada dan PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran. Nah, nantinya di peta Jabatan sekarang tidak ada lagi yang namanya WP, yang ada itu adalah Widya Suara dan PTP. Jadi saya salah satu fungsional pengembang teknologi pembelajaran di Balai Guru Penggerak. Oh begitu ya Bu. Jadi ngomong-ngomong tentang guru penggerak nih Bu. Iya. Mungkin kan banyak yang nggak tahu nih Bu, apa sih guru penggerak itu? Jadi boleh nggak sih Bu tolong dijelasin gitu kan, apa itu guru penggerak Bu? Oke. Gini Anissa, sahabat Pocket semuanya. Jadi guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran atau pemimpin proses belajar mengajar yang membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa atau peserta didik kita, dan juga membantu nantinya guru-guru lainnya bagaimana pembelajaran itu yang berfokus kepada siswa. Jadi yang mana dulunya guru-guru itu pembelajarannya bersifat teacher center atau dia aja yang ngajari dia, maksudnya mungkin metodenya ceramah yang mana yang membuat siswa itu mungkin kalau apalagi anak-anak atau siswa kita sekarang Ya kayak boring, ya bosan ya. pasti ya. Jadi bagaimana pembelajaran itu yang berfokus kepada murid, maksudnya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan murid. Jadi tidak sama. Oh tidak. Adik-adik kan semua tidak sama ya, Iya beda-beda ya. ya, Cara belajarnya, gaya mengajarnya pasti beda. Nah, bagaimana guru itu menyesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak tersebut atau siswa tersebut. Jadi yang suka orangnya yang kinestetik, yang bergerak terus ya, nggak mungkin ya diberikan ceramah aja itu yang dia asik deh. pasti boring, Iya. asik dengan diri sendiri ya Bu. Iya, ada yang suka mungkin yang visual, audio segala macamnya. Nah, itu nanti bagaimana guru penggerak itu menyesuaikan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak peserta didiknya yang diajarnya. Oh seperti itu ya Bu. Ya. Nah kalau mau juga nih Bu, apa sih Bu fungsi dan tujuannya adanya guru penggerak ini? Tadi dengar-dengar juga kan guru penggerak ini belum lama juga nih Bu berdirinya. Apa sih Bu fungsi dan tujuannya tuh Bu? Jadi guru penggerak ini Anissa, adik. Jadi guru penggerak ini guru-guru yang diseleksi, guru yang sudah lulus, artinya dia melalui seleksi yang cukup ketat gitu ya oleh kementerian. Jadi mereka diseleksi, mereka disuruh dianjurkan untuk tes sendiri ya. Dia tes sendiri bukan melalui apa gitu kan, tes sendiri di SIM PKB-nya, kemudian diseleksi dan lulus. Jadi mereka memang orang-orang pilihan. Jadi program guru penggerak ini digagas oleh kementerian, merupakan salah satu dari high court atau program besar kementerian itu untuk merubah pembelajaran, di mana kemarin kita kan ada COVID tuh, bagaimana kita memulihkan pembelajaran itu. Nah, salah satunya programnya oleh pemerintah atau kementerian itu adalah salah satunya melalui program guru penggerak. Bagaimana kita merubah mindsetnya guru-guru yang dulunya saya lihat
Saya katakan tadi kan bagaimana cara pola mengajarnya seperti apa. Nah sekarang bagaimana kita menghadapi anak-anak yang sekarang. Oh, Kita tahu ya anak-anak zaman now sekarang ya pada mereka belajar itu perubahan iya perubahan teknologi yang lumayan pesat. Ya di mana guru-gurunya tentu juga diharapkan merubah pola mengajarnya, strategi mengajarnya gitu. Nah, ya ada kalau program guru penggerak ini yang terbuka untuk seluruh guru Oh, dengan beberapa persyaratan terbuka untuk semua jenjang, semua guru dan mereka berkolaborasi nanti uh, ah, mendapatkan pendidikan baik itu dari fasilitatornya, dari instrukturnya dan juga ada PP-nya yang di lapangan oh, yang mendampingi mereka menghadapi atau menjalankan melaksanakan program pendidikannya selama kalau sekarang 6 bulan. Kalau dulu 9 bulan Anissa. Jadi guru-guru kita ini yang pilihan-pilihan ini, guru penggerak ini guru pilihan. jadi nggak boleh sembarangan ya. Iya, karena dia melalui seleksi yang luar biasa ketatnya gitu kan. Yang dari sekian ribu yang datang mungkin tidak semua yang lulus. Ada beberapa yang lulus. Nah, di angkatan 1 sampai 4 kemarin itu 9 bulan loh pendidikannya. Jadi pendidikannya 9 bulan, untuk angkatan 5 dan sampai sekarang itu angkatan 8 yang sudah di pendidikan itu selama 6 bulan pendidikan. Oh, no. Jadi tidak sebentar. Memang tidak mudah lah ya, tidak serta-merta kita tuh merubah mindset seseorang itu dengan berubah begitu saja gitu kan. Jadi pasti itu proses, butuh waktu untuk mencapai apa yang kita harapkan. Nah, jadi Soki, ternyata jadi guru penggerak tuh nggak semudah yang dibayangkan ya. Ya, tapi gak sulit juga, jangan kebayang sulit juga. Yang penting ada kemauan. Yang soalnya dari testimoni, dari praktek baik, testimoni dari teman-teman guru penggerak. Oh, ternyata enak dari guru penggerak. Ini betul-betul testimoni yang saya sebagai UPT dari kementerian yang membidangi, yang melaksanakan atau melakukan program ini, mendalami program ini dari kementerian yang dulunya itu di PPTK Anissa. Jadi sekarang mulai tahun 2022 itu dikelola oleh programnya oleh BGP, oleh provinsi masing-masing. Kalau dulu di pusat di BGP di PPTK. Nah, kalau sekarang sepenuhnya pengelolaannya di BGP, Balai Guru Penggerak, sebagai UPT kementerian di bawah Dirjen GTK. Oh, iya. Nah, gitu. Nah, Bu, nih ngomong-ngomong tentang guru penggerak juga nih, Bu. Apa aja sih, Bu, kelebihan yang perlu yang mendukung untuk menjadi guru penggerak itu, Bu? Perlu nggak sih, Bu? Gak ada kelebihan khusus. Nanti juga Anissa nanti akan mewawancarai juga calon-calon guru penggerak kita ya. Tidak ada sebenarnya kelebihan khusus. Jadi tiangnya atau kuncinya adalah kemauan. Oh, kemauan dari diri sendiri. Mau untuk move on dari zona nyaman yang selama ini kita mengajar seperti ini. Kita mau meningkatkan kompetisi kita. Artinya guru-guru tuh mau meningkatkan kompetensinya, mau berkembang, mau berubah, itu aja. Kalau sudah mau, insya Allah dia akan mencoba. Jadi ada motonya, guru penggerak itu tergerak, menggerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dia tergerak dia untuk mendaftar, untuk merubah dirinya. Jadi mereka tergerak untuk merubah, meningkatkan, mengembangkan kompetensinya. Dia terdaftar sebagai CGP, calon guru penggerak. Nah, setelah mereka tergerak, mendaftar, mereka lulus, lulus menjadi CGP, belum GP ya, baru calon guru penggerak. Nah, menjadi CGP mereka akan mengikuti pendidikan pelatihan, program pendidikan pelatihan selama yang sekarang 6 bulan yang saya sampaikan tadi. Nah, selama dia mengikuti pelatihan selama kurang 6 bulan, mereka akan dikasih baik itu di daring maupun pendidikannya daring maupun luring oleh ada fasilitator, ada instruktur, dan ada juga PP yang mendampingi dia di mana-mana. Itu kolaborasi yang luar biasa sekali untuk mengembangkan, untuk mendapatkan ide-ide, untuk berkembang lah pokoknya dari CGP tersebut. Nah, dari sana nanti dia akan mendapatkan hal baru gitu kan. Oh begini. Kalau sudah itu artinya mereka udah ada dampaknya ke diri mereka. Minimal itu dulu selama mereka bergerak gitu kan. Ada tugas-tugas mungkin yang kalau dilihat dari luarnya memang sibuk ini. Padahal kalau saya tanya testimoni yang langsung dari CGP-nya itu
enak Bu, menyenangkan gitu kan. Apalagi dengan kolaborasi dengan berbagai jenjang gitu kan. Kita mendapatkan kakak baik dari SD, SMP dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu luar biasa sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan sulit Bu, Nisa. Gue jadi berat, cuma ada kemauan yang penting. Yang penting dari hati. Ada hati mau betul-betul mau berubah. Karena kenapa? Dari pengalaman yang saya tanya dari CGP GP itu, setelah mereka, Bu, saya sekarang sadar Bu, selama ini saya menjalani anak-anak saya gitu loh. Ada sebenarnya seperti itu. Karena mereka memaksakan, harus mengajar seperti ini. Sementara anaknya nggak suka kan. Ya benar. Anaknya nggak suka seperti ini tapi diajarkan. Nah sekarang bagaimana kita mengajar itu yang diajarkan di program guru penggerak itu, bagaimana mengajar itu sesuai dengan kebutuhan muridnya. Bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid. Kebutuhannya, karakteristiknya dan segala macam. Jadi murid itu nggak bakal boring juga. Iya, nggak boring. Nggak bosan. Adalah pembelajaran yang bervariasi, berdiferensiasi kan. Ada yang bermacam-macam yang didapat dia nanti di program guru penggerak itu selama dia mengikuti pendidikan itu. Ya Bu, nih kalau ngomong-ngomong juga nih Bu, apa sih Bu peranan guru penggerak mungkin di masyarakat sendiri gitu Bu? Nanti, sekarang kan belum kelihatan nih, ya mereka kan sedang mengikuti pelatihan nih. Nah, artinya mereka belum diharapkan berdampak gitu, karena baru ke dirinya. Baru ke dirinya. Mungkin saja di SMA 11 ini, apa tuh sibuk sendiri aja guru penggerak. Bisa jadi ada yang berasumsi seperti Ya Bu, pasti sibuk sendiri aja ini segala macam gitu. Bisa ada asumsi seperti itu. Nah, tapi setelah dia menjadi guru penggerak tadi, salah satunya itu tadi mengajak teman-teman lain bagaimana mengajar itu yang sebenarnya, itu mengajar itu yang sesuai dengan yang diimpikan oleh anaknya. Jadi coba Anissa saya tanya juga nih nggak apa-apa ya, saya bukan bisa aja yang banyak saya kan. Jadi saya enaknya kalau Anissa misalnya ada kepada guru itu, enaknya kalau seandainya ada gurunya nggak datang, senang nggak? Senang ya. Murid pas kalau jauh terserah ya. Kalau guru penggerak itu harapannya nanti kalau ndak datang itu dirindukan oleh anak. Nah, senang apa sih kalau sebelumnya jadi kita kalau gurunya nggak datang hore gitu ya. Jam sesuatu ya. Nah, coba nanti kalau pengalamannya ya dari guru-guru penggerak yang sudah gerakan itu ya. Nah, dia akan dirindukan oleh anaknya. Jadi kalau ibu ini karena itu tadi, karena dia pembelajarannya itu disukai oleh anaknya, siswa-siswanya. Jadi mereka akan dirindukan nanti oleh siswa-siswa atau peserta didiknya. Nah, ini ngomong-ngomong juga nih tentang pekerjaan Ibu ya Ibu. Mungkin ada nggak sih Bu kesulitan terbesar yang pernah Ibu alami selama menjadi BGP? Oh iya, karena saya itu dulunya di BPPLP atau namanya PLP ya. Sebenarnya kita satu kementerian. Cuman sekarang kan beda, dirjen aja, Direktorat Jenderal. Kalau di BPPP itu ada Dikdasmen namanya, Direktorat Pendidikan Sarjana. Paudasmen maaf. Kalau di kami BGP adalah GTK, di bawah Dirjen GTK. Nah, sebenarnya antara dulu dengan sekarang itu sama aja sih, karena salah satu tusinya BGP itu adalah peningkatan dan pengembangan kompetensi guru, tenaga pendidikan dan pendidikan lainnya, GTK, VL gitu ya istilahnya satunya. Nah, kalau tantangan terbesar atau kendala mungkin ya Bu, kendala tantangannya mungkin nih merubah mindsetnya guru-guru itu seperti yang saya bilang tadi, susah untuk perform dari zona nyaman. Katanya, Bu, ngajar seperti ini pun terima gaji kok, terima sertifikasi kok. Itulah salah satunya misalnya. Jadi mengajak mereka itu memang gimana ya? Dibilang sulit juga nggak terlalu ya, asal kita tahu strateginya seperti apa. Itu seperti yang saya bilang tadi, kita lakukan pendekatan persuasif mungkin. Bu, sebelum menjelang dia merasakan saja mungkin. Ya, perubahannya gitu. Memang banyak juga sih ya yang masih enak, masih dengan zona nyaman yang mereka lakukan selama ini, yang mereka pola mengajarnya selama ini. Tapi setelah mereka merasakan dampaknya, manfaatnya, loh ternyata ikut ini enak ya,
bisa belajar bersama, bisa berkolaborasi, bisa di rumah enak-enak, bisa belajar di PMM dan segala macamnya. Gak harus keluar belajar sekarang kan? Iya Kan Anissa juga mungkin merasakan ya siswa sekarang belajar di mana saja kan? Gak bisa. salah Yang penting kita kemauannya. Iya. Jadi intinya itu. Jadi kemauan. Jadi tapi tidak mudah juga untuk mengajak atau merubah pola mindset atau pola pikir guru-guru kita yang seperti itu. Jadi pelan-pelan insya Allah bisa. Nah Bu, nih ngomong-ngomong juga nih Bu, mungkin menjadi bagian BGP pasti sangat sibuk ya Bu, sangat menyita waktu. Iya. Gimana sih Ibu cara memanage waktunya di antara di pekerjaan atau mungkin di rumah? Gimana sih Bu cara membagi waktu? Kita komit aja dengan planning yang sudah kita buat. Jadi iya. Artinya apa yang sudah kita rencanakan, insya Allah itu yang kita lakukan. Begitu aja, komit aja dengan waktu. Karena kenapa? Kalau kita tunda-tunda, apalagi dengan banyak kesibukan ini itu, nah, kalau kita tunda-tunda itu akan menumpuk kan? Kita udah sekarang, besok aja lah. Terus akhirnya apa yang kita bisa lakukan sekarang lakukan. Jangan tunda besok. Walaupun kesempatannya masih bisa besok. Artinya kita misalnya masih bisa juga sih kalau besok kita kerjakan. Tapi kalau kita bisa kerjakan sekarang, kenapa tidak? Komit dengan waktu itu aja. Jadi pemanage waktu itu memang gitu. Memang kalau kita walaupun kita masih ada peluang, masih ada dispensasi itu besok, kalau kita kerjakan sekarang, ada kesempatan sekarang, ya kerjakan gitu. Seperti itu ya. Iya, karena kita nggak tahu besok entah tugas apa lagi yang akan diberikan kepada kita kan. Akan muncul lagi. Besoknya akan ada lagi tugasnya. Yang kita tidak prediksi, kita juga tiba-tiba ada lagi tugas kita. Jadi kayak numpuk-numpuk, karena malas gak dikerjain. Iya. Nah Bu, nih jadi pertanyaan penutup juga nih Bu. Iya. Apa sih Bu kesan dan pesan Ibu datang ke SMA 11 ini? Atau mungkin ada pesan dan kesan Ibu untuk para calon guru penggerak di Indonesia mungkin? Iya. Ada nggak Bu? Ya mungkin saya nggak mau ya Anissa. Mungkin khususnya untuk di SMA 11 ini. Gunakanlah peluang dan kesempatan ini. Terutama kepada guru-guru lainnya ya yang belum memanfaatkan peluang yang ada. Kenapa? Saya sangat apresiasi terutama dengan kepala sekolah sini ya. Yang kepala sekolah walaupun saya belum terlalu kenal dengan kepala sekolahnya, tapi saya juga sudah dapat informasi dari informan-informan yang lainnya dari matanya CGP dan jadi GP gitu ya. Sekarang udah jadi Fasil gitu kan. Nah berarti saya yakin beliau sangat welcome dengan perkembangan dan kemajuan saat ini kan, apalagi dengan program kementerian yang saya rasa sangat luar biasa untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita ini kan, untuk saatnya itu berkembang. Karena kenapa? Sekarang kita tidak berharap banyak lagi dari baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan terbimbing dan lain sebagainya yang memanggil guru-guru kita gitu. Nggak ada lagi ada Anissa. Jadi memang sekarang harus kita yang proaktif, guru-guru. Siswa semua kan proaktif gitu juga ya, cari di luar. Iya. Nggak repot dari dalam aja, dari sekolah aja. Iya, pasti banyak referensi dari luar kan. Ya Bu. Dari internet, dari ini banyak kan. Jadi memang kita harus seperti itu. Kalau kita mau berkembang, mau meningkatkan kompetisi kita, ya kita yang cari peluang-peluang itu. Gunakan peluang-peluang itu. Peluang sangat banyak. Sarana maupun wahana yang disediakan oleh kementerian itu sangat banyak. Di PMM itu baik siswa maupun guru itu sangat banyak. Semua ada di sana. Yang hanya kemauan kita. Ya. Jadi intinya adalah kemauan. Jadi pesan saya mungkin kepada guru-guru maupun juga adik-adik juga di sini, tingkatkanlah selalu, karena yang menentukan masa depan kita, yang menentukan kita suksesnya adalah diri kita. Ya, sebagai besar itu adalah dari kemauan kita, dari motivasi. Karena memang betul sih ada ekstrinsi ya, maksudnya motivasi dari luar. Tapi kalau dari dalamnya tidak tergerak, tidak apa jika tidak. Ya percuma aja ya. Bukan, benar-benar. Itu juga dengan teman-teman guru seperti itu juga. Lihat temannya, misalnya seperti Pak Rio sekarang kan
sudah jadi CGP yang nantinya akan beberapa bulan lagi akan resmi menjadi insya Allah menjadi guru penggerak. Kalau insya Allah kita doakan semuanya lulus yang di Kota Padang ya, terutama yang di SMA 11 ini Pak Riunya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, karena ini sudah pendampingannya yang ke-6, artinya mereka akan mengikuti Loka 7 nantinya. Karena Loka 7 merupakan loka karya puncak dari CGP yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jadi nanti mereka akan panen karya namanya, hasil-hasil yang mereka dapatkan, akan mereka tampilkan, akan mereka uji kerjakan di panen karya nantinya. Jadi setelah itu mereka baru mereka itu nanti adanya pelulusan dari berbagai baik itu Fasil, PP dan CGP-nya, tentunya baru mereka nanti dinyatakan lulus. Jadi di sana puncaknya nanti mereka akan resmi menjadi guru penggerak. Nah setelah itu mereka bergerak, memotivasi teman-teman yang lainnya, mengajak teman-teman guru lainnya untuk berkembang, maju juga seperti apa yang mereka alami. Ya Bu. Jadi untuk teman-teman Sopki di rumah nih, jadi kayak kita tuh nggak boleh nyaman gitu ya Bu. Satu titik aja, jadi kita harus keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk memulai juga ya Bu. Benar. Saya mencoba Bu, Nisa maaf. Tiangnya kita ada kemauan, kita coba. Setelah coba, insya Allah akan bisa. Kalau udah bisa akan menjadi luar biasa. Kalau sudah akan menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi luar biasa. Kenapa? Guru penggerak ini luar biasa sekali. Manfaatnya, dapatnya, terutama untuk jenjang karir seorang. Ya karena salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah atau proyeksinya untuk menjadi kepala sekolah ya dari guru penggerak. Begitu untuk pengawas. Di samping ada persyaratan lainnya lah tentunya. Intinya ibarat kita membawa mobil, udah punya SIM kita ini. Jadi Tinggal naik mobilnya. ya, tinggal dipercayakan ini. Pasti nanti mau dipercayakan oleh pemerintah daerah atau oleh siapa untuk membawa mobilnya. Seperti itu. Jadi artinya modal awal sudah punya nih. Kalau kita sudah menjadi guru penggerak. Dan banyak lagi kayak kalau guru-guru di satu belum sertifikasi misalnya kan. Nah, kalau dia sudah mengikuti pendidikan pelatihan guru penggerak ini, sudah lulus dia menjadi guru penggerak, nanti waktu PPG dia tak perlu lagi pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan juga. Kalau PPG itu kan ada pendidikan pelatihannya juga tuh. Nah, dia disinkronkan nanti. Nah, dia akan ada kelas khususnya untuk untuk guru penggerak ini, itu alumni guru penggerak. Kalau dia sudah mengikuti, sudah menjadi guru penggerak, ada kemudahan dia, ada perlakuan khusus dia nanti di PPG-nya, latihan profesi guru. Ya Bu. Itu dua nyata yang masih terlihat dan banyak lagi nota-nota yang diperoleh dari guru penggerak. Nah Bu, mungkin itu sudah menjadi pertanyaan penutup nih Bu. Sebelumnya sama kasih banget udah mau datang ke podcast Meraki ya Bu. Udah mau menyempatkan waktunya diwawancara di podcast Meraki. Nah untuk teman-teman Sopki, saya mau bilang juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube SMA 11, share, komen, dan like sebanyak-banyaknya agar podcast Meraki berkembang sampai lama lagi gitu. Saya Anissa Nur Safitri pamit undur diri. Bye-bye.